Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1291. Perhatian, perhatian. Di pulau ini, bisa bebas bertarung dan bisa membentuk sekutu serta kelompok. Jika merasa kekuatan kalian lemah dan enggan kehilangan nyawa dengan sia-sia di pulau ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mundur. Jika menunggu sampai pisau menggantung di leher dan bahaya sudah di depan mata, tidak akan sempat lagi. Setelah mengucapkan hal ini, dia berhenti sejenak. Di atas geladak terasa hening, tetapi tidak ada orang yang mundur. Oke, mengamati situasi ini, panitia. Penyelenggara kembali melanjutkan pembicaraan. Karena tidak ada yang mundur, maka saya umumkan bahwa kompetisi ini resmi dimulai. Selanjutnya, kapal feri akan mengelilingi pulau-pulau. Setelah tiba di setiap lokasi, akan diumumkan nama lokasinya. Kemudian, kelompok yang memperoleh nomor kecil dapat turun dari kapal dan mendaftar. Untuk mencegah bocornya alamat, harap semua peserta lomba menutup mata. Setelah semua persiapannya selesai, kompetisi resmi dimulai. Satu persatu tim turun dari kapal dengan tenang. Hanya saja, saat ahli sekte kegelapan turun dari kapal, Rina dengan sengaja mencium bibirnya yang sontak menarik perhatian semua orang. Karena itu, semua orang tahu tempat kelahiran Sekte Kegelapan. Pulau di atas merupakan pulau misterius di benua Eronia, dengan terlihatnya keindahan yang menakjubkan di setiap sudut dan membuat orang terpesona hingga terbuai dalam pemandangan yang indah. Namun, semua orang mengerti, seringkali, pemandangan yang indah tengah menyembunyikan risiko kematian. Karena itu, sebagian besar tim bergerak dengan hati-hati. Hanya dengan Sekte Kegelapan, mampu tercipta kehebohan besar. Titik kelahiran mereka berada di barat pulau. Kemudian, menarik perhatian tim Eronia yang tersembunyi di balik bayang-bayang dengan cepat hanya karena kekuatan hebatnya tidak langsung menjadi target serangan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak tim di benua Eronia berkumpul bersama dan tertarik pada Sekte Kegelapan. Setengah jam kemudian, puluhan tim, sejumlah lebih dari 100 orang, bergerak dengan semangat menuju Sekte Kegelapan. Orang serenara, baru saja naik kapal feri, kalian sudah kelewat sombong, iya. Seorang kapten berdiri penuh sikap menantang dan bicara untuk menghina Rina. Sayangnya, di pulau ini, nggak ada orang yang bertanggung jawab untuk memimpin keadilan bagimu. Kalian, Sekte Kegelapan, hari ini sudah berakhir, tentu saja seluruh pasukan akan hancur di pulau ini. Anggota tim lainnya juga tidak tahan. Sekte Kegelapan, benua Eronia bukan tempat yang harusnya kalian datangi, ingatlah untuk nggak mengganggu kami di kehidupan berikutnya. Ada harga, ada kuasa. Toh, kali ini, pasti kalian akan mati. Sekte Kegelapan itu cuma sekelompok anjing kecil yang menganggap diri mereka hebat. Hari ini, kakek dari benua Eronia yang akan mengajari kalian cara menjadi manusia sejati. Sekte Kegelapan, si tikus-tikus kotor, datanglah dan mati. Situasi saat ini, para ahli di benua Eronia tampak sangat menantang. Manggala Naga seketika tak kuasa menahan diri, kemudian bersiap untuk maju dan memberi pelajaran pada orang-orang sombong ini. Namun, Rina menahannya. Biar aku saja, biarlah orang-orang barat ini merasakan betapa menakutkannya kekuatan yang mendekati dewa. Terpatri senyuman sini di wajah Rina, diiringi kegembiraan yang aneh di balik nada bicaranya. Tidak tahu kapan, dia sudah memiliki sebilah belati yang tampak seperti batu. Bila itu terkenal sebagai pedang darah iblis yang sederhana. Gila, bodoh, cari mati. Semua orang sibuk melemparkan umpatan. Mereka, para master di benua Eronia, dengan jumlah lebih dari 100 orang, langsung murka ketika melihat Rina berniat untuk melawan mereka seorang diri. Sontak mereka berteriak dan berlari ke arah Rina. Matilah. Jalan kalian berhenti di sini. Orang serenara yang bodoh, musnah saja kalian. Kemudian, mulutnya terus-menerus berteriak, sedang tangannya turut membawa berbagai senjata dan gerakan yang kuat. Namun, Rina memasuki kerumunan dengan berani. Sret, wrek, whoosh. Dalam sekejap, Rina terlihat seperti kupu-kupu yang indah tengah menari-nari di tengah kerumunan. Elegan, tetapi mematikan. Bab 1292. Terlihat kencang, sekaligus kejam. Cahaya pedang yang menyilaukan itu mirip dengan bima sakti yang tergantung di langit. Mengeluarkan cahaya darah tidak terhingga, pembantaian tanpa henti, banyak tubuh berserakan, dan darah segar terus mengalir.
Au, oh, lagu pembantaian yang mengerikan serta penuh putus asa. Tercipta dari berbagai jeritan, sekaligus tangisan pilu yang saling bersahutan, sehingga siapapun yang mendengarnya pasti akan merinding dan ketakutan. Hanya sekitar 10 detik, tidak ada seorang pun dari para ahli yang datang untuk melawan pertempuran itu bisa pulang dengan selamat. Mungkin bisa putus tangan maupun kaki. Mungkin berakhir pindah dengan segera. Bukan mustahil juga sampai tewas di tempat. Pulau Bali Kiri yang indah seketika menjadi lautan darah. Pembantaian tidak pernah berhenti, seperti neraka Sailara yang mengerikan. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Rina menghabisi puluhan tim Eronia dengan kekuatannya sendiri. Kamu bukan manusia. Kamu adalah iblis. Orang serenara yang mengerikan. Benar-benar iblis yang sangat menakutkan. Lari, ayo cepat lari. Aku nggak mau mati. Rina membunuh dengan kejam dalam pertempuran ini, membuat orang-orang ketakutan hingga semua orang di benua Eronia terkesan atas kekuatan miliknya. Pada akhirnya, semua orang berlari dan berteriak meminta tolong. Di mana lagi letak keangkuhannya? Di mana lagi letak kesombongannya? Yang ada hanyalah hati yang hancur dan puing-puing berserakan di tanah. Manggala Naga dan yang lainnya juga terkejut. Terlepas dari fakta mereka sudah menyadari ketika sedang berada di keluarga Yadira bahwa pemimpin sekte telah memiliki kekuatan yang luar biasa setelah kembali dari Villa Bianco. Akan tetapi, mereka masih terkejut dengan apa yang mereka lihat saat ini. Kekuatan pemimpin sekte sangatlah mengerikan. Itu cukup untuk menghancurkan Cakrawala. Bahkan, cukup untuk mengguncang Harton. Rina hanya ingin melindungi Teguh Laksmana dan dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Jangan kaget. Sekarang, ikuti aku untuk menemui Raja Serigala, katanya sambil memegang pedang darah iblis. Baiklah, Manggala Naga dan yang lainnya baru tersadar, sehingga mereka baru merasa senang hati dan penuh semangat untuk memimpin barisan. Mustahil pemimpin seperti ini tidak punya kekuatan luar biasa. Kemudian, sekumpulan orang ini menelusuri garis pantai untuk mencari tim Teguh Laksmana. Kalian, itu kalian. Manggala Naga menangkap seseorang dan bertanya, apa kamu melihat tim Serenara? Orang itu tampak kebingungan, tetapi saat menyadari bahwa mereka adalah orang-orang dari tim Serenara, dia langsung mendengus seraya menjawab, aku belum bertemu mereka. Lagi pula, jika aku menemukan mereka, pasti akan kubunuh dan kulenyapkan mereka. Duar, hal ini jelas terlihat bagai menuang minyak ke api. Rina langsung menghancurkan seluruh tim dengan kekuatan petir. Di sepanjang perjalanan, entah sudah berapa banyak tim yang telah terbunuh. Akhirnya, tim pun bertemu dengan seorang pria berambut pirang yang telah menyaksikan kekuatan Rina dari kapal pesiar. Dia tidak berani bersikap asal, sehingga dia mengungkap kebenarannya. Aku memang pernah bertemu dengan beberapa orang Serenara. Tapi, mereka terkepung karena diserang orang lain dan terluka parah. Dikepung, terluka. Ketika mendengar dua kata ini, Rina langsung marah. Duar, rasa ingin membunuh langsung bergelora dan terangkat ke langit menggunakan pedang yang siap menghancurkan awan. Burung-burung camar pun berpencar, awan pun terbelah. Pasir beterbangan ke segala arah. Pohon keramat bergoyang-goyang. Ombak laut tidak berhenti bergerak. Saat ini, amarah Rina adalah satu-satunya yang tersisa di antara langit dan bumi. Aura iblis terlihat sekali lagi di pupil matanya yang indah. Bab 1293. Rina, yang telah mengalami peningkatan kekuatan, kembali jatuh dalam kegelapan kekuatan iblis usai mendengar berita buruk tentang Teguh. Sekte Kegelapan, pemimpin Sekte Kegelapan. Pria berambut pirang dan berkulit biru dari dinasti Harana yang menyaksikan Rina dibalut niat membunuh langsung ketakutan sebelum berlutut di tanah. Lantas, pria itu pun menundukkan kepala dan meminta maaf. Aku sudah menyampaikan semua informasi yang aku ketahui. Tolong maafkan aku. Mata Rina sudah memancarkan gejolak amarali seraya berkata. Cepat katakan di mana mereka sekarang. Jika ada yang kamu sembunyikan, akan kupenggal kepalamu sekarang juga. Di sebelah sana, berjarak sekitar 5 atau 6 mil. Belum telat untuk pergi ke sana, kata pria itu sambil menunjuk ke arah benua Eronia dinasti Harana. Rina menghela napas berat dan menatap dingin ke arahnya. Kemudian, dia mengajak Manggala Naga dan beberapa orang lainnya, ayo, kita pergi sekarang. Terkait dinasti Harana, Rina tidak peduli apakah harus membunuhnya atau tidak. Keselamatan Teguh adalah hal yang paling penting. Mengetahui Teguh dalam bahaya, Rina langsung berlari gesit dan bayangannya seketika menghilang.
Manggala Naga dan yang lainnya tidak dapat mengikutinya. Pemimpin sekte, Manggala Naga turut berlari dengan napas terengah-engah seraya berteriak, Raja Serigala punya kekuatan yang luar biasa, dia akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Jika kamu tergesa-gesa ke sana sendirian, nyawamu mungkin dalam bahaya. Semisal ini memang konspirasi pihak lawan. Lebih baik ikut dengan kami, setidaknya ada yang menemani. Rina tidak berhenti sedikit pun, malah terus bergerak lebih cepat. Hanya ada suara yang bergema keras di antara langit dan dunia ini. Jika sesuatu terjadi pada suamiku, aku nggak bisa hidup seorang diri dan aku nggak akan membiarkan pelakunya lolos begitu saja. Selesai mengatakan itu, kecepatannya makin memelesat, membuat Manggala Naga beserta yang lain tidak dapat melihat bayangannya lagi. Ini, Manggala Naga dan dua orang lainnya saling menatap dan hanya bisa tersenyum kecut. Lalu, mereka berusaha untuk mengejar Rina. Beberapa saat kemudian, Rina pun tiba di lokasi yang disebutkan pria tadi. Dari kejauhan, Rina melihat beberapa mayat tergeletak di tanah. Kelihatannya tidak terlalu gemuk seperti orang-orang benua Eronia, tetapi perawakannya seperti orang Damarta. Rina berlari dengan tegang seraya mempercepat geraknya. Saat jaraknya sudah lebih dekat, Rina lekas membalik keempat mayat tersebut. Semuanya memiliki kumis serta fitur wajah yang khas dan sangat menjijikan. Ternyata, mereka semua adalah orang-orang dari Kekaisaran Matahari Merah. Ada keuntungan dan kemalangan. Rina merasa jauh lebih lega. Dia menendang mayat di kakinya serta menghancurkannya sembari mendengus dingin. Rina hanya merasa bingung dan khawatir. Seharusnya, Rina sudah mengenali dari kejauhan bahwa pakaian yang dikenakan oleh beberapa orang ini bukanlah gaya pakaian yang dikenakan oleh Teguh dan Bayangan. Pria tadi juga tidak berbohong mengenai dinasti Harana di benua Eronia. Kebanyakan orang barat akan sulit untuk membedakan orang Serenara dengan orang Kekaisaran Matahari Merah. Pemimpin sekte, apakah semuanya baik-baik saja, pemimpin? Saat itu, Manggala Naga dan yang lainnya menyusul dari belakang. Manggala Naga merasa tenang ketika melihat Rina tidak diliputi emosi. Apalagi setelah melihat mayat orang-orang Kekaisaran Matahari Merah tergeletak di tanah yang membuatnya lebih lega. Nggak ada satupun yang aman kalau nggak gabung dengan Raja Serigala. Semuanya, tetap semangat dan pastikan kalian menemukannya, secepat mungkin. Kata Rina dengan suara tegas sambil menatap ke arah tiga orang dengan serius. Dengan suara lantang, tiga orang itu segera menjawab, siap, laksanakan. Di tiga batu karang, terdapat tiga batu karang ukuran besar yang dikenal dengan nama Tim Teguh dan terletak di dekat tepi Pulau Posei. Lokasinya juga sama persis dengan tempat kelahiran Tim Teguh, yakni di Pulau Posei. Para ahli benua Eronia sungguh mengincar keempatnya yang baru saja turun. Bab 1294. Ada sekitar 5 atau 6 tim. Ternyata, pengundian sebelumnya yang terkesan acak ternyata sudah diatur. Tempat kelahiran tim yang dipimpin oleh Raja Serigala Serenara, Teguh Laksmana, telah lama diketahui oleh banyak ahli. Aturan yang sesuai pun telah dibuat dan hanya menunggu kesempatan. Teguh dan Bayangan melirik satu sama lain, sedikit mengernyit. Orang Serenara, benua Eronia bukanlah tempat untukmu. Jangan berani-beraninya kalian ikut campur urusan kami, Kekaisaran Frans Timur. Enyah saja kalian. Seorang pria berkulit putih dan berpostur tegap langsung datang. Menghampiri saat dia berbicara. Hehe, benua Eronia, kami bukan cuma hadir di sini, tapi kami juga akan membunuh kalian semua, kata Bayangan, menampilkan giginya yang putih dan kontras dengan pipinya yang hitam legam. Ingat, kamu nggak pantas mendapat hak memberontak hanya dengan kekuatanmu itu. Setelah mengatakan itu, Bayangan pun beranjak. Bayangan memasuki barisan pria putih yang kuat bagaikan angin puting beliung hitam. Dia berjalan dengan kedua kaki yang menunjukkan pola tertentu. Sebenarnya, ini adalah keterampilan yang Bayangan pelajari dari sekte obat-obatan. Bang, plak, pow, Bayangan berjalan di antara kerumunan serupa mesin penggiling manusia. Hanya dengan satu tatapan, seketika lawan-lawannya tumbang dan muntah darah. Kurang dari 1 menit, kedua tim tersebut dapat dihajar oleh Bayangan seorang diri. Saat Bayangan sedang melawan dua tim itu, tiba-tiba tim lain mengepung Teguh dan bersiap untuk bertarung dengannya. Rubah Artik, lindungi dia. Teguh dengan tenang memberi perintah, lalu menyelipkan diri di antara kerumunan orang-orang. Sial, berani-beraninya kamu menghadapi kami seorang diri. Dasar gila, orang Serenara terlalu sombong. Kamu sedang membunuh dirimu sendiri. Nggak usah kelewat berani. Para ahli murka hingga berteriak,
mereka datang dengan wajah mengerikan. Teguh tidak gentar sedikit pun, bahkan ada sedikit keinginan untuk tertawa. Sekelompok bajingan ini ingin berkuasa. Sungguh sangat konyol sekali. Pukulan ini disebut pukulan Serenara Dewa. Kuberitahu kalian, ya, Serenara punya kekuatan yang luar biasa. Meskipun terpisah ribuan mil dengan Frans Timur, kalian nggak bisa sembarangan menyerangnya. Orang yang asal bicara akan berakhir dengan kematian. Kata terakhir adalah, mati. Teguh mengepalkan tinjunya dan memukul wajah seorang ahli. Tinju sekeras baja itu langsung mematahkan gusinya. Bahkan, semua giginya rontok dengan darah yang mengucur dan tubuh ahli itu terlempar hingga 10 meter. Seketika, dia tewas di tempat. Kekuatan yang sangat luar biasa ini barulah permulaan. Pukulan ini disebut pukulan siklus Laut Merah. Kalian, para perampok di benua Eronia ini, telah menjebak Serenara dalam perangkap kalian 100 tahun yang lalu hingga dibakar, dijarah, diperkosa, dan melakukan kejahatan yang amat keji tanpa ampun. Namun, hari ini, biarkan dendam seluas lautan darah ini terbalaskan, jadi kalian akan masuk ke siklus reinkarnasi. Selesai mengatakan itu, Teguh melancarkan satu pukulan dengan tenaga sekuat baja. Dia mengempaskan semua ahli yang menyerangnya sampai tewas di tempat. Dengan cepat, bunga darah bermekaran. Tampak menakutkan, tetapi indah dan penuh dengan cantiknya kematian. Pukulan yang ini, sebut saja pukulan jauh masih diadili. Serenara yang sekarang nggak sama dengan Serenara beberapa tahun lalu. Kalian masih saja mempertahankan sikap lama kalian, merasa paling unggul sampai tega menghina negara dan menindas rakyat Serenara. Bahkan, jika jaraknya ribuan mil, aku akan tetap membunuhnya. Bab 1295. Tiba-tiba, Teguh berbalik dan berbicara dengan nada dingin. Sudah ada puluhan ahli di sana yang siap menghabisi Teguh dengan serangan mematikan ketika dia berhadapan dengan musuh di depan. Duar, lantas, kekuatan tinju meledakkan semua orang dalam sekejap. Di udara, semua anggota dan organ tubuh para ahli hilang seketika hingga hancur berkeping-keping. Potongan daging bercampur darah sungguh pecah dan mengalir deras. Beterbangan di langit, darah mengalir deras layaknya air. Tempat ini diubah menjadi medan perang yang kejam. Sunyi, mati dalam kesunyian. Teguh telah menahan napas sejak di kapal pesiar. Kini, dia merasa tak bersalah atas pembunuhan dan tidak lagi menahan niat membunuh di hatinya. Niatnya telah berkembang seperti harapannya. Semua kebencian atas hancurnya negara dan keluarga telah hadir selama ratusan tahun. Kamu. Karena ketakutan, para ahli yang tersisa segera mundur dengan kaki gemetaran. Teguh mendengus dingin, bersikap acuh tak acuh. Kemudian, keempatnya kembali berkumpul, bersiap melanjutkan perjalanan. Tidak terlalu jauh dari sini. Alexander sigap memimpin para tetua ahli ke samping. Tetua Lloyd juga bergabung di antara mereka, hanya saja dia mengenakan topeng. Paus Sandiagra dari gereja Sunsara, yang ikut serta membawa para ahli, telah tiba saat itu juga, sehingga kedua belah pihak bertemu. Kepala Paus yang terhormat, permainan telah ditetapkan dan Raja Serigala yang hebat ada di depan, kata Lloyd, yang mengenakan topeng sambil menatap Santo. Kamu bisa membunuhnya semaumu, dibarengi senyumnya yang penuh arti. Santo tiba-tiba tersadar. Santo sudah mengetahui kehancuran sang putra sepenuhnya. Ada beberapa hal yang mencurigakan. Lloyd dan Alexander datang ke markas gereja saat dia sedang marah dan mendorongnya untuk membunuh Raja Serigala di sini. Mungkinkah ada kecurangan yang terjadi? Hehe, Santo berkata dengan wajah serius, Tuan Lloyd, Raja Serigala Serenara punya kekuatan yang luar biasa, sedangkan aku hanya membawa beberapa orang saja bersamaku. Khawatirku, kami masih butuh bantuanmu saat kami benar bertarung nanti. Tapi, mungkin juga, Santo mencibir para ahli di belakang Alexander sebelum berkata, kamu mengirim mereka untuk menguji kekuatan Raja Serigala. Aku nggak akan terlambat untuk mengambil tindakan lagi. Santo benar-benar berusaha menjatuhkan Lloyd. Putranya pasti menyimpan dendam yang berniat dia balaskan dan sekarang adalah waktu yang tepat. Satu-satunya masalah terletak pada Pak Yuda di belakang Teguh. Tekanan pada Lloyd akan berkurang jika dia terus bergerak. Perlu dibilang, meskipun Santo berasal dari benua Eronia, tetapi perhitungannya masih sangat bagus. Dasar rubah tua ini, kepala Paus pasti bercanda. Dengan kekuatanmu, bukannya mudah untuk menghadapi Raja Serigala. Umpat Lloyd dalam hatinya, sementara wajahnya tetap menampilkan senyuman yang cerah. Namun, karena kamu punya banyak permintaan,
sepertinya nggak adil kalau aku nggak menyetujuinya. Kalian berdua, Lloyd menunjuk santai ke arah dua orang ahli dan memerintahkan. Pergilah dan menjadi pengawal bagi Paus. Kemudian, cari tahu kebenaran dari Raja Serigala Serenara ini. Siap, laksanakan. Mereka berdua segera mengepalkan tangan seraya bergerak keluar menuju Teguh. Semua adalah ahli tahap akhir alam Kaisar Kultivasi, sebagaimana yang dapat dilihat dari kekuatan napas mereka yang luar biasa. Sementara itu, di Tiga Batu Karang. Setelah Teguh dan tiga lainnya berhasil membereskan hambatan, mereka pun berjalan menuju kuil. Baru saja berjalan beberapa langkah, dua orang ahli menghalangi jalan. Raja Serigala Serenara, orang yang ada di sebelah kiri, dengan bekas luka mengerikan di wajahnya, memperlihatkan kesan menakutkan karena menatap Teguh dari atas ke bawah dengan sorot mata menghina. Jalan kalian berhenti di sini. Bab 1296. Teguh agak menyipitkan matanya. Setelah melihat aura yang dipancarkan oleh kedua orang ini, ternyata keduanya merupakan ahli di tahap akhir alam Kaisar Kultivasi. Teguh tidak bisa menahan ekspresi serius yang hadir di wajahnya. Wush! Kemudian, Teguh mengambil tombak kijang perak dari tangan rubah Artik. Dengan kondisi tubuhnya saat ini, memenangkan dua lawan di tahap akhir alam Kaisar Kultivasi bukanlah hal yang mudah. Paling tidak, menggunakan senjata bisa menghemat banyak tenaga dan energi. Ternyata main-main dengan senjata. Kamu akan mati, sekalipun punya senjata. Kedua ahli tersebut sama sekali tidak memedulikan Teguh dan terus saja menantangnya. Kalian awasi Kak Katrina. Setelah Teguh memberi perintah, dia segera mengangkat tombak panjangnya dan bergerak maju. Wush! Teguh enggan membuang waktu dan langsung menggunakan tombak perak 9 langit dengan peringkat kelima. Sekarang, tombak yang berat ini terasa lebih ringan di tangannya. Dengan mengayunkannya sedikit saja sudah mampu membunuh tanpa batas hingga menyelimuti langit dan bumi ini. Tembakan yang pertama, jangan khawatir tentang ada atau enggaknya teman yang memahamimu. Siapa juga, sih, yang enggak kenal sama kamu. Tombak penguasa dunia, angin tombak menggelegar bak naga dan suara Teguh terdengar sedingin besi. Satu demi satu tembakan dilepas. Dua ahli alam Kaisar Kultivasi harus berhati-hati menghadapi sinar dingin yang terangkat hingga ribuan meter hanya dengan sedikit gerakan. Hanya satu gerakan saja, keduanya sudah saling berhadapan. Teguh merasa tidak puas. Kedua orang ini, bahkan, Teguh belum pernah mendengarnya dan hanya mampu dianggap sebagai tentara bayaran. Sulit baginya untuk tiba di kuil tepat pada waktunya jika dia tidak menangani dengan cepat. Jadi, tembakan kedua, tali-tali cinta telah putus, bunga-bunga yang berguguran ingin sekali menembus hati mereka. Air musim gugur lupa dipakai. Teguh dengan tegas menjalankan perubahan tambahan yang ada di tingkat kelima. Satu tembakan menyapu, sementara satu lagi mengguncang. Sapu bersih dan hilangkan semua iblis ini. Saat ini, sinar yang mengejutkan dan suara mendesis dari tombak kijang perak membuat dua ahli dari Frans Timur di dekatnya merasa khawatir tentang kekuatan membunuh yang tidak terbatas di dalamnya. Serangan itu mirip dengan ombak yang berbalik, di mana satu yang lebih kuat dan lebih besar daripada yang lainnya. Swiss, Swiss. Hanya dalam hitungan detik, darah mengalir dari bahu kiri layaknya air. Satu lagi tertancap di perut dan hatinya hancur. Di hadapan Teguh, semua orang menyerah karena mereka telah menderita luka yang parah, sehingga mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertempur. Memang layak menjadi Raja Serigala Serenara. Santo, yang diam-diam mengamati dari kejauhan, hanya bisa berdecak kagum. Tombak itu diayunkan tanpa jeda sedikit pun, bahkan mengalahkan dua orang dalam waktu yang sangat singkat. Benar-benar enggak disangka, tapi, Lloyd, orang-orangmu benar-benar pecundang. Dua ahli seperti itu dikalahkan oleh Raja Serigala, sungguh sia-sia, kata Santo dengan nada agak mencemooh. Wajah Lloyd akan terlihat memburuk usai dua orangnya terluka. Santo mengejeknya lagi, bahkan marah dan berkata, Kepala Paus, jika kamu merasa orang-orangmu hebat, panggil mereka, lah. Oh, tentu. Setelah mengetahui kekuatan Teguh yang luar biasa, Santo berkata bangga seraya memberi isyarat dengan bibirnya kepada seorang Paus di sebelahnya. Santo segera pergi ke tempat Teguh bersama dua orang lainnya setelah Paus memahami isyaratnya. Di sana, Teguh mengalahkan keduanya sembari menghela napas panjang sebelum bersiap untuk pergi. Namun, saat ini, ada tiga orang lainnya lagi yang datang. Terlebih lagi, Teguh merasakan bahwa ketiganya memiliki tingkat kemampuan yang sama dengan tahap akhir alam Kaisar Kultivasi.
Baru saja Teguh melukai 2 orang, sekarang sudah ada 3 orang lagi yang datang. Untuk sementara waktu, pertempuran berhenti. Bab 1297. Kak Teguh. Melihat hal ini, bayangan berinisiatif mendekat dan bertanya, kamu baru saja bertempur hebat dan belum pulih, kenapa kamu enggak? Wush. Belum sempat bayangan menyelesaikan bicaranya, dia sudah ditarik ke belakang oleh Teguh. Tombak kijang perak yang dipegang juga berputar di langit. Meski singkat, tetap terlihat. Begitu menyilaukan dan beraroma sangat pekat sekaligus menakutkan. Bayangan hanya bisa mundur beberapa langkah sambil menjaga Katrina bersama rubah Artik. Raja Serigala Serenara, ada juga nyalimu, iya. Berani sekali 1 lawan 3. Uskup yang memimpin kelompok itu berbicara dengan angkuh, hanya saja, kali ini kamu yang akan mati di sini. Usai mengatakan itu, mereka bertiga menyerang Teguh dari arah yang berbeda. Wush, Swiss, swoosh. Tak lama kemudian, ketiga orang itu langsung menyerang cepat. Teguh mengernyitkan keningnya, padahal dia tak pernah bersikap seserius ini sebelumnya. 3 orang ini, hal ini membuatnya merasa bahwa mereka semua adalah vampir, serupa pendeta dalam gereja di ibu kota hari itu. Identitas mereka juga terungkap, yakni orang-orang dari gereja Sunsara. Belum sempat dia mencerna situasi. Dalam sekejap mata, ketiga orang itu sudah berjarak 10 langkah saja dari Teguh. Teguh tidak berani bertindak gegabah dan segera mengangkat tombak kijang perak untuk menghadapi musuh. Namun, yang paling mengejutkan, ketiga orang itu hafal dengan teknik gerakan yang digunakan oleh Teguh. Jadi, mereka dapat menghadapi setiap serangan Teguh menggunakan kekuatan darah. Paling tidak, mereka bisa menghentikan serangan Teguh. Bahkan, sejak permulaan, Teguh sudah menggunakan kekuatan tingkat 6. Lalu, ditingkatkan ke tingkat 7 dan 8, tetapi masih saja tidak bisa menumbangkan mereka. Ditambah lagi, Teguh kehilangan banyak kekuatan setelah pertempuran sengit. Tampaknya, setelah 3 uskup menghentikan serangan Teguh, mereka tersenyum bangga sambil bicara, Raja Serigala Serenara, ternyata hanya omong kosong belaka dan gak lebih dari itu. Sekarang, giliran kami. Tiba-tiba, mereka bertiga menyerang Teguh memanfaatkan gerakan lamanya. Wush! Orang di sebelah kiri pun terbang ke atas dengan sepasang sayap berdarah keluar dari punggungnya, menghasilkan busur aneh di udara. Dia menghindari ujung tombak Teguh dan menuju bahu kirinya. 2 gigi taring yang panjang dan mengerikan seketika terlihat dari mulut yang terbuka itu, bahkan samar-samar tercium amis darah. Swoosh! Master di sebelah kanan juga tidak jauh berbeda kondisinya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan darah segar dan menjadi banyak kelelawar darah di udara. Lalu, dengan bau anyir darah yang tercium, dia terbang ke arah Teguh. Kelelawar-kelelawar ini sangatlah mengerikan, dengan ukuran sebesar lengan manusia. Duar, bahkan, uskup yang ada di tengah jauh lebih luar biasa. Uskup itu tiba-tiba berdiri dalam diam dan mengucap beberapa kata, lalu sontak menjadi awan berwarna darah, sehingga tidak dapat diketahui di mana tubuh utamanya berada. Sesaat kemudian, bola darah ini langsung mendekat ke arah Teguh. Meskipun jaraknya masih jauh, Teguh merasa darahnya bergolak hampir tak terkendali, seolah-olah akan meledak dari pembuluh darahnya. 3 master, bergerak dari 3 arah sekaligus. Meskipun Teguh memegang tombak panjang, dia tetap kesulitan mengendalikannya dan sulit untuk fokus menuju 3 arah itu. Melihat dengan mata kepalanya sendiri, 2 master dengan wajah mengerikan berdiri di sebelah kiri dan kanan. Tarian darah di tengah mereka pun mulai membentuk tengkorak yang menakutkan. Tidak peduli siapa orangnya maupun gerakannya. Meskipun darah Teguh adalah darah yang paling mematikan, satu pukulan pasti akan menyebabkan luka yang parah. Mengingat Teguh, merasa paling takut jika dirinya terluka. Sekalipun darahnya mungkin menahan vampir, banyak musuh yang menggunakan tempat gelap untuk bersembunyi di pulau yang luas ini. Efek kupu-kupu dapat terasa dari setiap luka kecil yang sulit untuk disembuhkan. Wiyu, ketika nyawanya berada di ujung tanduk, bibir Teguh tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan suara layaknya isak tangis. Ngung, ngung, huosh. Bab 1298. Ses. Tiba-tiba, banyak serangga legendaris berdatangan dan mengelilingi Teguh dengan rapat. Wush, duar, swoosh. 3 orang bergegas menghadapi gerakan dan serangan serangga legendaris yang ada di sekitar mereka. Setelah itu, Teguh mendapat kesempatan untuk melarikan diri, sehingga dia langsung pergi. Aku akan membantumu, Kak Teguh.
Raja Serigala, aku datang membantumu. Melihat Teguh dalam bahaya, bayangan dan rubah Artik menjadi gusar. Beruntung, mereka datang tepat waktu dan segera berdiri di depan Teguh. Ah! Berani-beraninya serangga kecil melawan harimau. Setelah menghancurkan serangga legendaris, sang uskup menghela napas dengan angkuh sambil melirik bayangan dan rubah Artik dengan tatapan meremehkan. Oh, ada dua orang lainnya yang berani datang untuk mati. Tantangnya. Setelah mengatakan itu, ketiganya kembali mendekat. Bayangan dan rubah Artik maju dengan berani, tetapi mereka diempas menggunakan satu serangan sampai muntah darah. Kurang dari setengah menit, baik Teguh, bayangan, hingga rubah Artik, semua tumbang. Situasinya berbahaya untuk sementara waktu. Teguh menyadari, kekuatan ketiga orang itu tidak sebanding dengan bayangan dan rubah Artik. Jadi, dia maju kembali, menggunakan tombak kijang perak sekaligus menggunakan serangga legendaris untuk membantunya. Namun, hasilnya tetap sama. Duar, pow, sekali lagi, Teguh terlempar ke belakang dan muntah darah. Pertempuran singkat kali ini membuat Teguh menyadari sesuatu. Terlepas dari kelelawar berwarna darah maupun kabut darah yang aneh, meski keduanya dapat membunuh sebagian besar serangga legendaris, tetapi akan selalu ada beberapa serangga legendaris yang masih hidup dan akan mengikuti mereka ketika mereka mendapatkan darah kembali. Serangga legendaris perlahan-lahan masuk ke tubuh. Namun, pertempuran masih bisa berubah. Teguh segera berusaha untuk mengendalikannya. Yang membuatnya kecewa adalah kemampuan serangga legendaris yang bisa bergerak bebas dalam darah mereka, tetapi tidak bisa mengendalikan darah mereka. Ternyata, sulit untuk menaklukkan vampir. Rupanya, ketiga vampir di depan mereka punya struktur tubuh yang berbeda dengan orang-orang Serenara, sehingga mereka mungkin bukan lagi manusia murni saat menjadi vampir. Teguh menduga, darah vampir harus dilindungi dengan cara khusus supaya tidak terkontaminasi oleh serangga legendaris. Karena serangga legendaris nggak bisa mengendalikan vampir, aku akan menggunakan serangga legendaris untuk menghancurkan titik akupuntur kalian agar bisa menghambat aliran darah dan memengaruhi kinerja kekuatan darah kalian. Teguh memikirkan cara ini dengan cepat. Duar, puff, puff. Teguh baru saja memikirkan strategi ini saat bayangan dan rubah Artik terpental mundur di hadapannya. Ada garis darah yang keluar dari mulut mereka, membuat pulau ini makin diwarnai merahnya darah. Bayangan, rubah Artik, kalian cepat mundur. Aku sudah menemukan cara untuk menghadapi mereka. Tegas Teguh, kemudian dirinya tiba-tiba maju seorang diri untuk menghadapi tiga orang yang datang dengan semangat. Bayangan dan rubah Artik saling tatap karena mereka enggan membiarkan Teguh bertempur sendirian. Jadi, mereka segera bangkit untuk berdiri. Sementara itu, Teguh segera mengeluarkan seruling kuno yang dimainkan juga oleh Teguh. Seruling itu berasal dari kuil dewa, pegunungan seribu. Wiyu, wiyu. Suara seruling yang merdu samar-samar terdengar menakutkan, lalu menjadi sangat mencekam. Ngung, ngung. Serangga legendaris bertaburan bagai bintang di langit dan bergerak sangat cepat untuk menyerang tiga uskup dengan ganas seperti ngengat. Ah, kamu pikir hal ini bisa mengalahkan kami? Bodoh. Dasar bodoh. Uskup itu tampak meremehkan ketika berhadapan dengan banyak serangga legendaris yang tidak ada habisnya. Meskipun dia tahu bahwa beberapa serangga legendaris memasuki aliran darah setiap saat, benarkah adanya? Daya tahan darah mereka sangat kuat karena mereka telah melakukan kultivasi darah, bahkan dapat menghilangkan racun dengan sendirinya. Bukan hanya serangga legendaris, tetapi racun pun dapat dihilangkan secara otomatis. Oleh sebab itu, mereka tidak merasa takut. Teguh pun tersenyum melihat keadaan ini. Cerita bersambung.